namanya membahas mengenai analisis beban gempa statik ekuivalen ya. Kita akan lanjut masih membahas analisis beban gempa statik ekuivalen ya. Untuk contoh soalnya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga. Sorry, saya lupa. Kalian kan minggu lalu belum ini ya. Kalian sudah menunjukkan respons spektrumnya belum? Yang sudah Anda kerjakan? Belum ya? Belum, Bu. Oke, saya minta masing-masing kelompok menunjukkan ya hasil pembuatan respons spektrumnya ya. Mungkin dari kalian itu ada yang respons spektrumnya mengalami anomali. Nah, kalau terjadi anomali itu harus diapakan begitu ya. Silakan Anda presentasikan, tunjukkan seperti apa kondisinya ya. Oke, kelompok siapa dulu? Boleh deh, Bu, grup saya dulu, Bu. Ya. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugas respon spektrum ini kita grup saya ada saya Kevin Muhammad Satria bersama Muhammad Andika Gifari. Kita itu memilih daerahnya itu Medan. Jadi untuk pertamanya itu kita menentukan parameter percepatan tanah yang dilihat dari peta ini, tapi kita biar lebih spesifik lagi itu kita langsung pakai yang dari website gitu, Bu. Jadi didapat itu SS-nya itu 0,52 G, terus S1-nya 0,33 G, TL-nya 20 detik. Selanjutnya itu menentukan FA dan FV-nya. Jadi ada 3, tanah lunak, tanah sedang, dan tanah keras. Dan ini jumlah-jumlahnya itu didapat dari interpolasi dari data dari tabel yang di atas ini. Jadi kita dapatnya seperti ini. Untuk tanah lunaknya itu FA-nya 1,668, untuk tanah sedang itu FA-nya 1,384, untuk SC-nya itu FA-nya itu 1,292. Sedangkan untuk FV-nya untuk tanah lunak sendiri itu 2,68, tanah sedang itu FV-nya 1,97, dan tanah keras itu FV-nya 1,5. Selanjutnya itu kita cari untuk data SMS, SM1, SDS, SD1, T0, sama TS itu menggunakan rumus yang udah ada di PowerPoint sebelumnya, dan kami mendapatkan jumlahnya segini, Bu. Untuk tanah lunak itu SMS itu 0,867, SM1-nya 0,884, SDS-nya itu 0,578, SD1-nya itu 0,9, 0,59, T0-nya 0,204, TS itu 1,020. Untuk tanah sedang itu SMS-nya itu 0,72, SM1-nya 0,65, SDS-nya itu 0,48, SD1-nya 0,433, T0-nya 1,81, TS-nya itu 0,903,
Untuk tanah kerasnya sendiri itu untuk nilai SMS-nya itu 0,672, SM1-nya 0,495, SDS itu 0,448, SD1-nya 0,33, T0-nya itu 0,147, TS-nya 0,737. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Baik, untuk selanjutnya saya sama Kevin nyari untuk langsung tabel respon spektrumnya nanti bakal dipakai buat grafik. Nah, untuk tangga ini kenapa saya kuningin itu karena ada perbedaan gitu. Jadi kalau yang tenor itu kita pakai rumus yang tenor sudah dijelaskan oleh Bu Anis di kemarin di PowerPoint, yaitu rumusnya yang kalau di tenor itu SA sama dengan SDS dikali 0,4 tambah 0,6 terus T dibagi T0-nya. Nah, akhirnya kita dapat S-nya itu 0,231. Terus buat bawahnya itu masuk ke rumus yang ini SA yang bawahnya lagi itu sama kayak S yang di atas. Nah, jadi untuk selanjutnya itu sampai di T nomor 1,02 itu sama karena kan kalau di grafiknya itu kan bentuknya ada yang lurus ke arah horizontal gitu. Nah, jadi itu jatuhnya sebelum nyampe ke SA buat si TS-nya itu pakai SA sama dengan SDS-nya gitu. Jadi SA yang di 0,2 sampai 1,02 ini masih pakai SA yang di SDS-nya. Terus baru dari 1,2 sampai ke bawah sampai ke 20 itu baru pakai rumus yang SD1 dibagi T. Nah, kalau SD1 bagi T-nya dapat sesuai tergantung sama T masing-masing gitu. Mungkin kalau dijelaskan bisa banyak, mungkin ke bawah aja terus, Pin. Nah, akhirnya didapatkan dari tabel respon spektrum tadi, dapatkan grafiknya dari kita sendiri, itu alhamdulillah normal, dan kalau kita bandingin sama yang di web, itu alhamdulillah masih agak-agak mirip. Kayak gitu, Bu. Oke, Ya, mungkin sekian, Bu, dari kelompok kami. baik. Berarti untuk Medan ini respon spektrumnya normal ya. Oke. Kalau saya lihat runtutannya Ya, sudah normal. benar dan tampilan dari respon spektrumnya ini juga sudah sesuai. Nah, mungkin untuk kelompok lain ya, ada yang mau menanggapi kelompok lainnya? Clear? Oke, kalau sudah clear, kita lanjut untuk kelompok berikutnya ya. Karena saya pengen tahu ada berapa dan di wilayah mana yang mengalami anomali begitu ya. Oke, berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya boleh Silakan. duluan aja, tak? Dan selanjutnya kelompok saya, Bu. Oke. Anita, Ya. di daerah mana? Jakarta Utara, Bu. Sumatera Utara? Jakarta Utara, Bu. Jakarta Utara. Iya, Bu. Nah, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Destiti sudah menghitung respon spektrum untuk di wilayah bangunan kami di Jakarta Utara dengan nilai bujur dan lintangnya tertera. Didapatkan nilai SS yaitu 0,7559 dan S1-nya itu 0,3751 dengan TL-nya 30 detik. Lalu selanjutnya dengan menentukan kelas lokasinya dengan 3 jenis tanah, yaitu tanah lunak, sedang, dan keras, kita bisa mendapatkan nilai FA-nya dengan cara interpolasi dari tabel tersebut. Didapatkan nilainya itu seperti yang di layar. Selanjutnya menghitung nilai SMS dan S1, juga didapatkan nilai untuk 3 jenis tanah,
kemudian juga dengan nilai SDS dan S1, lalu juga dengan nilai TO dan TS-nya. Nah, didapatkan nilai SA-nya sesuai dengan penjelasan Andika, yang rumusnya tergantung dari TO dan TS-nya. Agak ke atas sampai sedikit. Tapi kalau di wilayah kita itu ada anomalinya, Bu. Oke. Minta udah sih ke tabel atas tadi. Lagi. Op. Nah, ini bisa terlihat di tabel sini nilai SC-nya di tanah keras ini kan 0,42, sedangkan di tanah sedangnya itu 0,241. Di sini terjadi anomali di mana seharusnya nilai SD-nya itu lebih kecil dibanding dari nilai SD-nya. Di titik ini pun juga masih terjadi anomali, dan di sini sudah mulai normal, yaitu nilainya jadi lebih kecil dibanding nilai SD-nya. Maka untuk di grafiknya dapat dilihat di grafik. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa tanah kerasnya itu percepatannya sedikit lebih cepat dibandingkan tanah sedang, Bu, sehingga daerah kita terjadi anomali. Dan hasil dari yang udah kita hitung dengan menggunakan aplikasi ini, hasilnya sama, Bu. Cuman ini kita nggak bisa digabung jadi satu, jadi terpisah. Ya. Kalau angkanya bagaimana? SA-nya bagaimana? Untuk yang tanah keras? Bukan yang ini. Yang dari Puskin. RSA. Nah, ini kan nggak bisa digabung. Nilainya ini bagaimana? Sama nggak dengan yang Anda hitung? Lumayan sama, Bu, tapi kita nggak pindahin soalnya datanya banyak banget. Apa perlu dilampirkan? Ini loh, nggak perlu Anda lihat yang lain, yang maksimum aja. Ini berapa gitu. Jadi yang dilihat yang ekstrim aja ini. Terus SD satunya ini berapa? Terus yang ini tanah keras ya? Iya. Ini berapa? Udah Anda bandingin dengan yang udah dihitung gitu ya. Kayaknya gede. Gimana, Bu? Sepertinya lebih besar yang ini ya. Coba ini tanah keras, ini 0,6 berapa nih? 0,66 ya mungkin. Coba lihat yang RSA-nya, yang dari Puskin, yang tanah lunak. Oh, hampir sama ya? Iya. Tapi kayaknya mungkin lebih tinggian dikit ya. Kalau kita lihat ini kan, ini berapa nih? 0,65. Iya, Bu, ini 0,65. Yang dari Anda berapa? Yang Anda hitung Excel berapa? Dilihat di tabelnya aja. Yang tanah lunak ya. Top. Lewat dong. Oh iya. 65, Bu. Oke, berarti hampir sama ya. Sama. Mungkin kalau yang ini kan ada 3 angka di belakang koma, yang dari RSA 2 angka di belakang koma ya. Iya, Bu. Oke. Ya, berikutnya ya. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sudah saya catat ada anomali ya untuk Jakarta.
Oke, sorry. Ya, silakan dilanjut kelompok berikutnya. Kelompok saya Bu, izin Ya, share screen. silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemaparan dari kami Bu, dari saya Ilham Putra dan Abdul Malik, kelompok 13. Lokasinya itu di Jalan Raya Bogor, kilometer 33, tepatnya di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, dengan koordinat bujur 106,86 dan koordinat lintang minus 6,389. Nah, untuk mendapatkan nilai SS dan S1 yang cukup akurat, sehingga kami menggunakan aplikasi dari Puskim yang RSA 2019. Nah, setelah didapat nilai SS-nya itu 0,90, dan setelah dicocokkan dengan peta gempa dari SNI juga masuk range 0,9 sampai 1. Selanjutnya, setelah menentukan nilai SS, kedua menentukan nilai S1. Menentukan nilai S1 juga sama, kita menggunakan untuk lebih detail menggunakan output dari aplikasi Puskimnya, aplikasi respon spektrumnya, dan didapat nilai S1-nya itu 0,42, dan setelah diplot ke peta gempanya, peta gempa SNI 1726 masuk ke range 0,4 sampai 0,5, cocok apa yang ada di Puskim sama peta gempanya. Terus selanjutnya yang nomor 3, menentukan koefisien situs FA dan FV. Nah, karena kita karena nilainya itu di rentang 0,75 sampai dengan 1, sehingga kami melakukan interpolasi dan didapatkan nilai FA dari masing-masing tanah lunak, sedang, dan keras 1,179, 1,139, dan 1,2. Berdasarkan hitungan manual dan dibandingkan dengan aplikasi, itu nilainya masih sama Bu, FA-nya. Selanjutnya nilai FV-nya juga menggunakan interpolasi, sehingga didapat masing-masingnya itu 2,35, 1,8, dan 1,5. Dan setelah dicocokkan dengan output dari aplikasi juga nilainya masih sama. Selanjutnya menentukan parameter kecepatan situs SMS, SM1, SDS, S1, T0, dan TS. Ini kami menggunakan berdasarkan peta gempa, TL di daerah Sukmajaya Depok itu TL-nya 20. Sehingga berikut rekapitulasi perhitungan parameter kecepatan situsnya. Lalu didapat rekapitulasi untuk nilai T dan SA-nya itu seperti pada tabel berikut Bu. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan adanya anomali Bu dinilai tanah keras, SA tanah kerasnya, karena ini kan tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Nah, yang di T 0,117 sama 0,584 itu untuk tanah kerasnya lebih tinggi dibanding tanah lunak dan tanah sedang, sehingga mengalami anomali. Nah, setelah kita analisis sih penyebabnya itu di sini Bu, di yang T 0,117 sama 0,584, karena nilainya 0,721 itu kan pasti lebih tinggi dibanding 0,709 dan 0,685, sehingga mengalami anomali hasil perhitungan Excel-nya. Lalu rekapitulasi menggunakan aplikasi respon spektrumnya itu juga sama mengalami anomali. Perbedaannya malah yang di sini itu yang tanah sedangnya yang paling di puncak, lalu ada tanah keras dan ada tanah lunak. Kalau kami analisis itu ada perbedaan di nilai ininya Bu, SDS-nya sama SD1-nya antara yang Excel sama aplikasi. Nilai yang lainnya sama. Itu di ini di SDS. Pokoknya itu ada perbedaan di SDS sama SD1-nya Bu, antara aplikasi sama yang di Excel. Bisa beda ya. Iya Bu. Jangan di ini tutup dulu. Coba. Bentar Bu, ada gangguan Bu, maaf. Oh gitu.
Bu, mohon maaf Bu, ganti yang share screen ya Bu, soalnya koneksi saya bermasalah Bu. Ganti Malik. Klik tolong share screen. Ayo, Lik. Malik. Silakan Malik. Turun aja, Lik, sampai grafik. Coba agak di ini, Lik, agak di zoom out biar yang perbandingan perbedaannya kelihatan. Kecilin, 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 sorry. Itu Bu, grafiknya Bu. Nah, ini berarti anomali yang terjadi, yang Anda hitung dengan Excel, dibandingkan dengan yang dari aplikasi itu berbeda gitu, anomalinya. Fenomena anomalinya berbeda atau sama? Iya Bu, fenomena anomalinya agak berbeda dikit Bu. Yang kalau di Excel kan itu kan tanah tanah keras, lunak, terus sedang ya Bu. Kalau di yang aplikasinya itu, dia itu tanah sedang, tanah keras, baru tanah lunak Bu. Iya, kenapa bisa beda? Padahal kan Anda ngambil base-nya, ya kan, berdasarkan lintang kan? Iya Bu. Kayaknya ada beda di SDS sama S1-nya sih Bu, kemarin saya lihat. Oh, Anda ngambilnya, kalau gitu Anda pakai aplikasinya juga masukin garis lintangnya dong, koordinat dong. Masukkan koordinat, jangan nama kotanya. Iya Bu, masukinnya koordinat tuh Bu. Sudah Sudah. koordinat. Tapi hasilnya masih beda. Kalau ada yang beda di SDS, berarti ya tentu saja beda. Karena kan di situ nanti ngaruh ke FA dan seterusnya. Ya, nah itu kenapa beda? Kalau coba misalnya Anda pakai yang dari aplikasi misalnya ya SDS-nya. Kalau misalnya S1 dan S-nya sama, harusnya nilai SDS-nya sama dong. Benar nggak sih? Iya Bu, sama Bu. S1 dan S-nya sama.
Sama, Bu. Tapi ketika sudah menjadi SDS beda. Kenapa tuh? FA-nya Anda cek sama nggak FA? FA, FV sama, Bu. Ini, Bu, saya tahu, Bu, perbedaannya. Kan kalau yang kita Excel itu kan pakai rumus yang 2/3 itu ya, Bu. Nah, di situ, Bu, bedanya. Kalau dia tuh, outputnya dia tuh bukan nilai 2/3 dari kita, Bu. Nih yang, coba Lik ke atas dikit, Lik, yang rumus 2/3 itu, Lik. Udah, Lik, kelebihan, Lik. Turun. Yang nah ini, Bu, 2/3. Gedein dong, nggak kelihatan. 2/3 dikali SMS sama 2/3 dikali SM1. Itu kan kalau yang di Excel kan udah bener ya, Bu, sesuai formulanya buat dapetin SDS sama SD1. Turun dulu, Lik, coba, Lik. SD. Nah, ini udah bener, Bu, yang di Excel, Bu, SDS sama SD1-nya itu berdasarkan formula yang ada di ini, Bu. Yang ini nih, Bu. Oh iya, saya ingat. Ini, Bu, SDS yang di tanah keras ininya, Bu. Ini kan kalau yang perhitungan Excel ya, Bu, 0,721 sama SD1-nya 0,421 berdasarkan rumus 2/3. Nah, tapi coba turun, Lik. Kalau yang di aplikasi Puskimnya kalau nggak salah nilainya berbeda, Bu. Tadi kan tanah keras, tanah. Coba yang rekapitulasi, Lik, bawah yang Puskim. Nah, ini dia beda, Bu, nilainya, Bu. Dia itu, nah kalau yang di Puskim dia nilainya 0,7214, Bu. Yang ini, Bu. Aduh, salah. Ini, Bu. Dia pakai rumusnya siapa ya itu ya? Iya, Bu, makanya. Nah, di situ yang ngebuat bedanya, Bu. Loh, iya, itu SDS dan SD1-nya sama. Iya, Bu, dari aplikasinya, Bu. Sebentar, Bu, saya cek lagi. Kayaknya ini dia yang nggak beres. Gini, coba kita lihat. Ini SD1-nya kan beda. Harusnya SDS dan SD1 itu jelas beda kan? Letaknya kan beda, iya kan? SDS ada di mana, SD1 ada di mana. Harusnya ada satu lebih rendah daripada SDS. Benar nggak? Ini juga. Tapi kenapa tanah keras? Ini Anda ambil dari yang dari aplikasi ya? Iya, Bu. Oh, ini, Bu, salah. yang tanah keras kayaknya saya salah lihat ya, Bu, untuk SD1-nya. Nah, itu. Ternyata dia beda, Bu, 0,66. Kalau 0,66 sama dong dengan tanah lunak ya? Iya, tapi Bu. itu Excel-nya bisa diimport kan? Gimana, Bu? Excel-nya kan bisa diimport. Yes, itu kalau yang dari aplikasi masuknya ke Notepad dulu, Bu, dia TXT. Terus habis itu kita masukin manual gitu. Iya, jangan manual dong. Dari Notepad itu kan bisa Anda bawa ke Excel. Masuknya Iya, dari file Notepad, import, panggil pakai Excel. Nanti ada untuk sinkronize-nya titik atau koma kayak gitu, ya. Bisa itu, nggak diketik manual satu-satu. Iya, Bu, Ya. laptop saya kan koma, Bu, yang notepad-nya titik. Jadi beda gitu ya, nanti saya coba, Bu. Ya, itu tinggal disinkronisasikan aja. Anda koma atau titik di situ ada nanti waktu Anda import dari Excel. Ya. Gitu. Oke, saya note untuk Depok ya, Sukma Jaya ada anomali. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Berikutnya baru 3 kelompok. Ini ada berapa kelompok? Ada 10 ya? Next. Halo.
Ayo, kelompok berikutnya. Halo, halo, halo. Ayo, kelompok lainnya. Halo, Ayo dong. saya Bu, sama Muhammad Nah, Ihsan. itulah. Salah nggak masalah ya. Saya hanya ingin tahu Anda sudah buat ya, sudah berusaha, kemudian tambahan lagi yang ingin saya tahu itu ada anomali tidak gitu ya. Silakan. Kalau kita lokasinya di Jakarta Selatan, Bu. Kalau koordinatnya itu di Senayan. Nah, ini kalau kita itu nyari SD, SS sama S1-nya itu manual, nggak dari aplikasi. Didapat SS-nya 0,77 sama S1-nya 0,37. Terus menentukan lokasinya, tanah lunak, tanah sedang, sama tanah keras. Terus FA sama FV-nya itu diperoleh yang tanah lunak 1,284, tanah sedang 1,192, tanah kerasnya 1,192. Yang FV-nya tanah lunaknya 2,52, ST-nya 1,93, SC-nya 1,5. Terus kita menghitung SMS sama SME, terus menghitung SDS sama SD1, menghitung T0 dan T1. Nah, kemarin itu masalahnya di sini, Bu. Nih, grafiknya itu ada anomali yang puncaknya itu antara tanah sedang sama tanah keras itu puncaknya mirip, bener-bener mirip. Tanah lunaknya udah bener. Nah, Mirip atau sedikit lebih tinggi atau lebih rendah? Oh, SD dan SE sama, iya, SC dan SD sama ya? iya sama. Ininya mirip semuanya. Jadi anomalinya di situ, Bu. Nilainya sama untuk 3 data pertamanya. Tapi kalau kita lihat di webnya, itu nggak ada anomali, Bu, masalahnya. Nah, gini, yang Anda pakai tadi kelompoknya Anita atau Kevin ya? Yang pakai data ini. Kalau ini tuh berdasarkan SNI 1726 2012 ya. Oh, Ini nih 2012. Ya. Makanya dia nggak ada anomali. Kemudian ini yang nampak sekali perbedaan antara 2012 dengan 2019 adalah di sini. Kalau 2012 itu semua dipukul rata sampai 4 detik. Tapi kalau yang 2019 itu kan beda-beda ya setiap wilayah tergantung dari wilayah masing-masing. Ya kan? Ada iya, yang Bu. 6 detik, ada yang berapa 12 detik, ada yang 20 detik gitu ya. Nah, ini yang membedakan, makanya hasilnya berbeda ya. Begitu. Oke. Jadi Anda pakai yang 2019 ya. Kayaknya yang 2019 ini RSA ya, atau apa namanya? Aplikasinya apa? Kalau ini webnya ini, Bu. Ya, itu Puskim tuh 2012 tuh. Ya. Kalau sekarang kan RSA kayaknya. Kalau enggak yang apa? Betalini atau apa itu? Ya, mungkin Anda cari lagi ya. Ya, Bu, Coba. nanti diganti, Bu, grafik dari aplikasinya. Oke. Ya, emang kalau Jakarta harusnya anomali, memang anomali. Ya. Baik, Bu. Iya, Makasih, Bu. sama-sama. Berikutnya,
Kelompok Mohon siapa? izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Rifat sama siapa? Sama Salma, Bu. Sama Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Lokasinya di mana nih, Rifat? Di Kabupaten Malang Bu kita. Kabupaten Malang ya, bukan Kota Malang ya? Bukan. Yang Kota Malang kalau nggak salah Hana Bu. Ya. Kabupaten Malang tepatnya di mana? Di jalan apa ya? Sebentar Bu. Lupa. Kan kalau kota lebih sempit, tapi kalau kabupatennya itu luas di lingkungan sekitarnya gitu, itu kabupaten, ada Batu, ada mana, ada Lawang, ada banyak sekali. Mungkin koordinatnya ya. Bisa Daerah dilihat. ini Bu, Mm, Mulyo Agung. Oke. Ya, silakan. Ya, ke bawah kan. Terus stop. Nah, ini kita didapetin SS-nya SS, S1 sama TL ini untuk SS-nya 0,781 G, S1-nya 0,33 G, sama TL-nya 20 detik. Nah, untuk tanah lunak, FA-nya itu kita, FA dan FI-nya itu kita dapat dari interpolasi. Untuk FA-nya dapat 1,275, FI-nya dapat 2,68. Untuk tanah sedangnya dapat 1,18, untuk FI-nya dapat 1,97. Untuk tanah kerasnya dapat 1,2 dan FI-nya dapat 1,5. Terus untuk percepatannya untuk SDS SD1 yaitu dapat untuk tanah lunaknya 0,664 sama SD1-nya itu 0,59. Untuk yang tanah sedangnya itu dapat SDS-nya itu 0,625, SD1-nya 0,443. Untuk tanah kerasnya SDS-nya dapat 0,625 sama SD1-nya 0,33. Nah, ini hasil datanya dijadiin tabel. Tapi Bu, saya juga kasusnya sama kayak Syahid untuk yang atas ini, yang tanah kasarnya, SA tanah kasar sama tanah sedangnya ini sama Bu untuk yang awal-awalnya. Coba scroll ke bawah ke grafiknya. Nah, kalau hasil perhitungan kita, grafiknya kayak gini Bu. Terus yang perbandingannya pakai yang 2012 juga. Kenapa Bu? Ini kayaknya ada yang nggak pas deh Mbak. Diam. Ini tuh ada yang salah nih Mbak. Coba nanti rumusnya yang untuk di sini ini tolong dicek lagi, karena harusnya itu dia nggak berhimpit ya, meskipun apa namanya, anomali itu antar jenis tanah itu nggak berpotongan itu ya. Iya Bu. Ini kan berpotongan antara tanah sedang dengan tanah keras, bukan tanah kasar, tanah keras. Baik Bu. Ya. Nanti di cross check lagi rumusnya. Rumusnya ini mungkin ada yang nggak pas. Iya. Segitu sih Bu. Ini juga saya ngebandingin dari websitenya masih yang pakai 2012 Puskim juga Bu. Soalnya kemarin nyoba yang 2019. Kebetulan websitenya lagi down, terus saya pikir oh mungkin pakai yang website ini sama aja, ternyata berbeda Bu. Iya. Karena kayaknya yang 2019 emang lagi nggak tahu ya, under construction atau gimana. Itu. Baik Bu. Itu segitu aja sih Bu dari saya dan Rifat. Nanti untuk rumusnya kami cross check lagi Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Anomali.
Coba nanti yang Kabupaten Kota Malang anomali nggak? Berikutnya, Kelompok saya, Bu, boleh? silakan. Kelompok siapa? Safia sama Stevie, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Iya. Stevie di mana? Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Semarang ya? Untuk lokasinya kita ya di Semarang, Bu. Oke. Iya Bu, jadi untuk lokasinya kita ada di Semarang, Jawa Tengah. Terus untuk data SS dan S1-nya itu yang kami dapat itu 0,65 dan 0,35. Kemudian untuk FA dan FV-nya itu untuk tanah keras ada didapatkan 1,25 dan 1,5. Kemudian untuk tanah sedang FA-nya itu 1,3 dan FV-nya itu 1,95. Dan untuk tanah lunak itu FA-nya 1,5 dan FV-nya 2,6. Kemudian dari FA dan FV tersebut didapatkan SMS, SM1, SDS, dan SD1. Ke bawah lagi, Tep. Nah, ini untuk grafiknya, Bu. Jadi yang sebelah kiri itu hasil perhitungan dari punya kita, terus yang sebelah kanan itu dari website. Kayaknya kalau untuk grafiknya itu agak beda dikit, agak beda sih Bu. Soalnya kalau yang dari dari punya kita urutan dari kecil ke besar itu yaitu tanah keras, tanah sedang, terus baru tanah lunak. Sedangkan dari website itu tanah lunak, terus tanah keras dan tanah sedang itu. Ini ada yang kayaknya belum pasti, Mbak. Di sini ini kan tak lurus banget ya. Tuh, ini. Harusnya kan landai gini. Iya, kayaknya ini karena saya bikinnya di Google Spreadsheet di Google Bu, jadi dia nggak ada grafik yang buat bikin lurusnya gitu, nggak bisa disetting. Tapi kan ini koordinatnya sama, Mbak. Kalau ini koordinatnya beda, pasti dia miring dong. Ini kan lurus nih. Oh, iya sih Bu. Ini ke sini. Beda dengan ini. Ya kan polanya ini. Ini oke polanya. Tapi yang dua ini kok dia sama T-nya. Padahal harusnya kan T-nya itu bergerak. Coba dicek lagi Mbak yang ini ya. Terus ini pakainya yang SNI berapa nih? 2019 atau 2012? Ini pakainya 2012 ya? Enggak Bu, kita pakai yang 2019. Ini 2012 ini. Kalau 2012 ini hanya sampai 4, sedangkan ini iya Bu, iya benar. Berapa? 2012 Bu, benar. Oke, coba dicek lagi ya ini ya Mbak ya. Ini ada persamaan yang nggak pas nih di sini. Oke, begitu. Oke,
Oke, Iya, berikutnya. iya Bu. Ya, ini, Nanti kami cek lagi Bu. ini berarti tetap anomali ya, ada anomali. Iya Bu. Oh, enggak ya? Semarang enggak anomali ya? Enggak, Bu. Oke. Oke Bu, makasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Tadi sama siapa? Krisna, Bu. Krisna, Bu. Jadi ini kami ngambil lokasinya itu di Gandul, Jawa Barat. Oh, Depok, Gandul ya? Ya, Kecamatan Cinere. Pertama kita nyari data SS sama S1-nya berdasarkan peta wilayah gempanya. Itu dapat SS-nya 1,1 sama S1-nya itu 0,5. Terus ngitung FA sama FI, pakai interpolasi dapat FA-nya itu 1,2 sama FI-nya 1,5. Terus ngitung SMS, SM1, SDS sama SD1. Habis itu ngitung T0 sama TS-nya. Nah, terus berdasarkan hasil yang kita dapat, scroll ke bawah deh. Ke bawah lagi yang grafiknya. Grafiknya itu yang atas ini yang dari hasil perhitungan. Ada perbedaan sama yang di webnya. Ini pakai yang tahun 2012 juga, Bu. Itu kalau yang di webnya ini anomalinya antara tanah sedang sama tanah lunak tuh kurang jelas mana yang di paling atas. Terus yang di bawahnya itu ada tanah keras. Tapi kalau misalnya dari hasil perhitungan kami, yang paling atas justru yang tanah kerasnya. Tanah keras justru di paling atas. Terus di bawahnya ada tanah sedang, baru paling bawah tuh tanah lunak. Begitu. Ini bisa diperbesar nggak? Ini Di zoom, ini di zoom biar kelihatan. Nah, terus. Oke. Ya, ini stop. Ini Depok ya, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak. Ini anomalinya kok beda sama yang di web. Enggak, yang Malik tadi. Malik tadi anomalinya kan SC-nya enggak lebih besar kan? Halo Malik. Coba konfirmasi Malik. Tadi kami keras lunak sedang, Bu. Keras lunak sedang. Kalau ini keras sedang lunak ya? Iya betul. Oke, ada beda. Tergantung lokasinya ternyata. Baik. Terus, tadi kan saya bilang kalau tidak berpotongan, tidak boleh berpotongan antar grafik. Nah, kalau seperti ini itu nggak masalah malah. Jadi yang memotong itu SDS-nya. Ini kan SDS, tapi yang yang parabolanya ini justru yang nggak akan berpotongan. Tapi kalau yang misalnya ini kan SDS-nya memotong tanah keras dan tanah sedang. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin misalnya tanah sedangnya ini nanti terus motong gini ya, itu nggak mungkin. Ya, dia akan asintut. Dia nggak ketemu dia itu nggak akan ketemu, tapi dia mengecil gitu ya. Tapi nggak ketemu gitu. Ini kalau Anda zoom juga kan dia nggak ketemu kan ini.
Dia hanya deket aja, deket, makin kecil jaraknya gitu. Oke, ya. Baik, untuk Radit Krisna di Gandul ya, Ya, ada Bu. anomali. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Terima kasih, Bu. berikutnya. Oke. Ya, Saya itu Hana. Saya itu ngambilnya di Kota Malang, Bu. Tepatnya di Kecamatan Lowok Warunya. Jadi di kotanya gitu, Bu. Nah, kita menentukan SS dan SS itu kok dari suaranya putus-putus? Halo, Ya, masih putus nggak, Bu? enggak, udah lumayan. Coba. Jadi kita menentukan SS dan S1-nya itu dari web Puskim, itu SS-nya didapat 0,879 dan S1-nya 0,41. Maksudnya tanah keras dapat FA-nya 1,2, FP-nya 1,5, lalu menghitung SMS dan SM1, SMS sama dengan 1,0548, SM1-nya 0,615, lalu SDS dan SD1, SDS-nya didapat 0,7032, SD1-nya 0,41. Dan menghitung TO dan TS, TO-nya didapat 0,117, TS-nya 0,583. Lalu untuk tanah sedangnya, FA-nya didapat 1,16, FI-nya 1,9, TO dan TS-nya 0,153, TS-nya 0,74. Untuk tanah lunaknya, FA-nya didapat 1,22, FI-nya 2,4, kemudian TO-nya didapat 0,184, TS-nya 0,914. Ya. Anomali. Kalau pola anomalinya sama nggak? Tadi kan tanah lunak, tanah keras, tanah sedang ya. Kalau ini prinsip. Oh, beda tipe ya. Nah, itu udah dicoba cek kenapa berbeda. Beda koma, tapi kok
susunannya jadi beda. Ya, susunannya kan beda kan itu tanah. Kalau yang analisis sendiri tanah lunak lebih tinggi, tapi tanah kerasnya lebih tinggi daripada tanah sedang gitu ya. Nah, coba sambil dicek ya, kenapa bedanya banget gitu. Nah. Oke, coba dicek lagi karena sama-sama ada anomali, tapi beda. Kalau tadi yang Rifat tadi anomalinya gimana Rifat? Halo? Berhimpitan, Bu. Yang berhimpit siapa? Sedang sama kerasnya. Oh, ini ya, SD sama dengan SD. Kalau Hana itu SD-nya lebih besar daripada SC-nya lebih besar daripada SD, gitu ya? Oke. Sebenarnya polanya hampir sama. Ini kan karena faktor lokasi ya, dia jadi ada sedikit pergeseran karena nilai SS dan S1-nya kan otomatis ada perbedaan gitu. Oke. Berikutnya kelompok siapa? Ada berapa kelompok ini? Berikutnya saya dan Siti Hajar. Oke. Kalian 10 kelompok atau 12 kelompok? 10, Bu. Kita langsung aja ya, kan harusnya istirahat. Cuman tanggunglah kita sekalian aja ya. Daripada nanti kita istirahat terus join lagi, itu malah kayak apa ya, moodnya udah hilang. Ya silahkan Okta. Di sini saya melakukan respons spektrum di Magelang. Yang pertama kita menentukan nilai SS dan S1-nya. Nilai SS dan S1 di sini saya mengambilnya dari pembacaan sendiri, belum spesifik seperti yang ada di aplikasi Puskim ya Bu. Di sini SS saya ambil 0,75 dan S1-nya 0,3. Kemudian berikutnya menentukan kelas lokasinya, tanah lunak, sedang, dan keras. Terus didapatkan nilai FA-nya di tanah keras itu 1,3, tanah sedang itu 1,2, dan tanah lunak itu 1,2. Sedangkan FV-nya itu 2,8 di tanah keras, 2 di tanah sedang, dan 1,5 di tanah lunak. Kemudian ini didapat nilai SMS dan SM1-nya dari rumus SMS dari FA kali SS, SM1 didapat dari FV dikali S1. Kemudian SDS dan SD1, SDS didapat dari 2/3 dikali SMS, SD1-nya didapat dari 2/3 kali SM1. Kemudian berikutnya menghitung T0 dan TS-nya, itu didapat dari T0 0,2 dikali SD1 dibagi SDS, TS-nya didapat dari SD1 dibagi SDS. Kemudian menghitung SA-nya, dari perhitungan SA, di grafik ini terdapat anomali. Di sini tanah kerasnya sedikit lebih besar daripada tanah sedangnya, Bu. Tanah, bentar. Jadi tanah lunak
keras baru sedang. Perbedaannya sedikit. Ya. Di aplikasinya juga sama sih Bu. Tanah lunak, keras, sedang, perbedaannya juga cuma sedikit di keras dan sedangnya. Jadi tetap tanah keras lebih besar daripada tanah sedang ya? Iya sedikit Pak. Di Magelang berarti juga anomali. Oke, masih ada satu daerah lagi di mana? Kelompok saya Bu di daerah Cirebon. Cirebon ya? Iya Bu. Izin share screen ya Bu? Iya silakan April. Belum. Bentar Bu, maaf. Ini kelompok kami itu lokasinya berada di Cirebon, Jawa Barat, Bu. Dan untuk nilai SS dan S1-nya itu adalah 0,75 dan 0,4. Untuk tanah keras sendiri nilai FA-nya itu 1,2 dan FP-nya itu 1,5. Untuk tanah sedang FA-nya 1,2 dan FI-nya 1,9. Dan untuk tanah lunak nilai FA-nya itu 1,3 dan nilai FI-nya 2,4. Dan ini adalah grafik respon spektrumnya, Bu. Tanah keras lebih besar dari tanah sedang ya? Nah, di grafik ini kan kita, ini masih yang grafik Excel ya Bu. Nah, itu tuh SC sama SD-nya tuh sama 0,6 sama 0,6. Tapi kalau pakai aplikasi RSA itu nggak begitu Bu. Gimana kalau pakai RSA? Kalau RSA itu didapetin 0,567 itu untuk lunaknya dan 0,5 untuk sedangnya. Jadi beda belakang komanya itu beda sedikit Bu. Sedangkan di Excel jadinya pembulatan belakangnya sama Bu, ke atas jadi 0,6 dua-duanya. Nah, polanya gimana kalau untuk yang RSA dengan pakai Excel manual? Sama nggak polanya atau beda? Ya? Kan kalau di RSA tuh keras sedang lunak. Nah, untuk di Excel-nya sama Bu, cuman itu untuk yang lunak dan sedangnya itu sama-sama 0,6 Bu. Berarti beda dong? Iya, karena pembulatannya itu. Nah, saya tanya polanya sama nggak? Yang terbesar untuk ini, coba tampilin yang RSA. Bawahnya, Prel. Notnya biar kelihatan Mbak, di yang keterangan bawahnya biar kelihatan kan kita nggak tahu mana yang keras, yang sedang, yang lunak kan kita nggak tahu. Oke. Berarti ini yang terbesar tanah sedang ya? Oh iya Bu. Beda Sedang dong, dulu. Mbak.
Kalau yang tadi kan tanah lunak dulu, yang Excel. Excel cuma 0,6. Kok bisa sama? Itu kan jelas beda. Kalau yang di Excel kan tanah lunak dulu, baru tanah keras, sama dengan tanah sedang, gitu kan? Kalau yang ini, tanah sedang dulu, baru keras, lalu lunak, Bu. Nah, itu berarti polanya beda, Mbak. Iya, Bu, salah lihat loh tadi ternyata. Nah, yang membedakan apa? Itu coba dicek ya, apakah Anda salah memasukkan atau bagaimana gitu. Biasanya kalau Anda ngambil SS dan S1-nya itu dari koordinat, itu harusnya sama. Ya, kecuali ada rumus yang berbeda di dalam softwarenya, program itu. Kalau mengacu di SNI 2019 harusnya sih nggak beda ya. Tidak beda harusnya. Itu. Coba arahin ke yang pakai Excel. Ya. Stop. Ini Anda ngambil SS dan S1-nya pakai koordinat atau Anda baca dari peta? Dari peta, Bu, masih manual. Oh. Bacanya dari peta, tapi selisihnya jauh nggak? Kan kalau dari RSA kan muncul kan SS dan S1-nya. Nah, itu seberapa perbedaannya? Itu coba untuk dicek. Ya. ini Gimana? rada jauh sih, Bu. Untuk SS yang dari dari aplikasi itu SS-nya 0,69. Nah, sedangkan kita menggunakannya SS-nya itu 0,75. Terus untuk S1-nya itu dari aplikasi 0,32, sedangkan dari Excel kita ambil 0,4, Bu. Oke. Sekarang coba ya. Kan itu udah itu beda ya SS dan S1-nya. Untuk memastikan ya, Anda bisa gunakan SS dan S1 yang dari aplikasi, coba Anda terapkan di Excel Anda. Hasilnya bagaimana? Kalau nggak mau berubah ya di sheet-nya di copy, bikin sheet baru lagi, terus Anda pakai untuk coba-coba gitu. Coba. Halo, April? Iya, Bu. Excelmu mana? Coba dimasukkan. Sebentar, Bu. Ini, Bu. Coba masukkan seperti yang dari RSA. Hasilnya berapa? Silakan. Tapi cek dulu ya, nilai FA dan FV-nya ya.
ada kalanya FA dan FW berubah. Ya, tapi kalau interpolasi Anda sudah masukkan dengan rumus, ada lebih enak ya. Interpolasi dengan rumus, Anda tinggal memasukkan batasan-batasannya. Gitu. Coba dicek ya. Jadi tolong yang berbeda dengan yang di RSA ya atau dari aplikasi itu untuk memvalidasi apakah benar ya yang apa namanya Excel yang udah Anda buat itu Anda coba gunakan data SS dan S1 dari aplikasi ya. Selain juga mau Anda misalnya ngitung manual atau dari peta atau dari apa gitu ya. Nah, silakan coba juga ya gunakan yang SS dan S1 dari aplikasi begitu. Oke ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti akan kami perbaiki, Bu. Oke. Dari 10 kelompok, ini ternyata hanya ada 2 yang normal, betul ya? Yang pertama itu Medan, kemudian yang kedua Semarang. Untuk wilayah lainnya, ini terjadi anomali. Mulai dari Jakarta, Depok, Malang, ya, Magelang, Cirebon. Itu ada terjadi anomali ya. Oke. Nah, kemudian coba apa namanya cross check ya. Tipe-tipe dari anomali ya. Untuk anomali tipe 1 itu adalah di mana SE itu lebih kecil dari SD, lebih kecil dari SD-nya lebih kecil dari SC. Sedangkan yang anomali tipe 2 itu SD lebih kecil dari SE, tapi SE lebih kecil dari SC. Untuk anomali tipe 3, jadi ada 3 jenis tipe anomali ya. Tipe 3 berarti SD lebih kecil dari SC, tapi dia lebih kecil dari SS. Sudah paham atau perlu saya tayangkan aja ya, biar kalian bisa lihat. Oke. Ini tipe anomali. Tipe 1, coba dicocokkan ya. SE lebih kecil daripada SD, dan SD lebih kecil daripada SC. Kemudian, sorry, saya bacanya kok ini ya. Tapi sebenarnya sama sih ya. SD-nya itu lebih besar daripada SE, tapi SD lebih kecil daripada SE, gitu ya. SD lebih besar daripada SE, tapi SD lebih kecil daripada SC.
Atau SC itu di antara SE dan SC gitu ya. SD berada di antara, berarti ini normal dong. SE di antara SD dan SC. SC di antara SD dan SC. Pak, sebentar, saya cek aslinya. Saya kok jadi liar. Itu 1. Oh, ini bacanya berarti tanah lunak itu lebih kecil daripada tanah sedang. Dan tanah sedang lebih kecil daripada tanah keras. Oke ya. Tanah lunak lebih kecil daripada tanah sedang. Dan tanah sedang lebih kecil daripada tanah keras. Berarti tanah keras dulu, terus tanah sedang, baru tanah lunak gitu ya. Oke. Terus yang tipe 2 itu tanah sedang lebih kecil daripada tanah lunak, dan tanah lunak lebih kecil daripada tanah keras. Berarti tanah keras, tanah lunak, terus tanah sedang. Gitu ya. Oke, kemudian anomali 3. Anomali 3 itu adalah tanah sedang lebih kecil dari tanah keras dan lebih kecil dari tanah lunak. Tanah keras lebih kecil dari tanah sedang lebih kecil dari tanah keras, dan lebih kecil, tanah keras lebih kecil daripada tanah lunak. Oke. Coba kita bandingkan. Jadi ada 3 tipe anomali ya. Di manakah respons spektra Anda mengalami anomali? Anomali keberapa? 1, 2, 3. Untuk Jakarta Utara itu tipe 3 ya? Ya, Bu. Oke. Depok tipe berapa? Kalau saya tipe 2, Bu. Saya 1, Bu. Sebutin lokasi dong, jangan nama orang. Gandul, Bu. Gandul tipe 1. Tadi Gandul Tipe 1. Gandul tipe 1 ya. Coba Ya, Bu. saya cek Gandul. Ya, SE, SD, SC ya. Oke. Terus saya ulangi deh, Jakarta Utara, Anita. Tipe 3, Bu. Oke. Terus Ilham dan Abdul Malik, Depok. Sukma Jaya Depok tipe 2, Bu. Oke. Sahid, Jaksel. Tipe 3, Bu. Tipe 3. SD, oke. Rifat. Tipe 3, Bu. Radit. Tipe 1, Bu.
Nah, sekarang Radit dengan Ilham itu padahal sama-sama Depok, tapi koordinatnya beda, menghasilkan tipe anomali yang berbeda ya. Nah, Iya, Bu. itulah bedanya SNI 2000 sebelumnya dengan SNI 2019. Dia sangat apa? Dia lokal banget gitu, mikrozonasinya itu terasa banget gitu ya. Kalau dulu kan makro, sekarang mikro. Jadi makin kecil, ya Anda makin memasukkan titik koordinat ya sangat spesifik, maka hasilnya pun beda gitu. Selama koordinatnya dia beda. Oke, kemudian Hana. Oke, terus Okta, Magelang. Ya. Tipe 3 ya? Oh ya, oke. Cirebon, April? 3, Bu. Tipe? 3. Iya. Baik, sudah tahu tipenya ya, dan apa namanya, tipe anomalinya, dan ternyata seperti ini, gitu ya. Nah, ada pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita bisa mendesain dengan kondisi anomali? Oke, sekarang saya pengen cek. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Tanah keras. Tanah sedang. Sedikit. Oke. Ya, untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika ya, respon spektrum yang kita desain, ya, yang kita buat itu terjadi anomali. Apakah kita akan tetap akan menggunakannya? Tidak ya, kita akan treatment. Misalnya nih saya bikin Jakarta ya, Jakarta. Jakarta ini anomali. Tapi yang Jakarta anomali berapa? Anomali 3, Bu. Anomali 3 Anomali ya? 3, Bu. Ini saya tanah kerasnya. Oke, benar. Ya, ini tanah lunak, tanah keras, tanah sedang. Jadi tanah sedang lebih kecil dari tanah lunak. Oke. Nah, lalu kita ingin lakukan treatment biar tidak terjadi anomali. Nah, maunya tuh seperti ini, ya kan? Tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Kita treatment. Ya. Nah, untuk treatmentnya kita gunakan Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus. yang tampil sorry,
Iya, sinyal saya lagi nggak bagus. Coba saya tutup kameranya. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk menormalkan kondisi anomali, kita gunakan Kircher, ya, cara menormalkan respons spektrum berdasarkan Kircher and Associate, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di Kircher and Associate ini kita perlu melakukan atau menghitung nilai CA dan CV, ya. Kita treatment dengan mengalihkan nilai CA dan CV, gitu, ya. Nah, tabelnya ini dari ASCE tahun ASCE 7 tahun 2016 dan ASCE itu mengacu pada Kircher and Associate, ya. Nah, temuan atau modifikasi dari Kircher ini bisa diterima karena sangat mungkin dia logis dan mudah dilaksanakan, gitu ya. Jadi kita tambahkan nilai nilai CA dan CV. Setelah FA, FV dan FA dan FV ketemu, namun ya kalau ini kan SD-nya ya, SD-nya yang trouble, SD-nya lebih kecil dari SC kan, sehingga di FA-nya ini, kalau FP-nya kan ini polanya udah sama ya, besar untuk yang tanah keras, tanah lunak besar, tanah sedang mengecil, tanah keras lebih kecil. Nah, kalau di FA-nya, ya kita lihat dengan anomali. Itu kan sudah saya perbaiki. Nah, di FA-nya itu seperti ini. SE untuk FA itu 1,28. Terus SD untuk FA untuk SD itu 1,19. Padahal FA untuk FC itu 1,2. Nah, treatmentnya ya SD-nya ini disamakan dengan SC. Ya. FA pada SD itu disamakan dengan SC. Gitu ya. Disamakan dengan SC. Lalu kita cari nilai CA dan CV. CA untuk SE gitu ya. Kita cek ini nilai CA-nya. CA untuk SE. SE ini kan. Kemudian SS-nya berapa? Kita lihat nilai SS ini. 0,7806. 0,7806. 0,7806. Berarti di sini posisinya. Oke. Nah, ini berarti harus Anda interpolasi ya. Antara 0,75 sampai 1. Terus dengan SE berarti ada di sini. Ini yang Anda interpolasi untuk ini. Sudah ketemu ini. Kemudian SD sekarang. SD. Ini dia dapat 1. Sama ya, SD. Dia masih di posisi ini, tapi jenis kelas situsnya SD. Jadi posisinya di sini. Nah, kalau ini enak, sama, satu semua kan. Gitu. Demikian juga SC. 0,9. Oke. Setelah itu, ya, ini CA dan CV ini dipakai untuk faktor pengalih.
Ya, misalnya ini. Ya, kita cari SMS. SMS itu kan SS kali FA kan? Nah, untuk menormalkan dikali lagi dengan CA. Gitu. Nah, demikian juga dengan SM1. Oke. SM1 itu berarti S1 kali FV kali CV. Begitu ya. Oke, ini nanti saya kirim ke e-learning ya. Karena nilai untuk CA dan CV ini belum ada. Yang kemarin saya kirim. Hanya itu saja yang harus Anda treatment ya. Coba sekarang kita lihat. SM1 ya. SMS SM1. Ini dengan mengalihkan CA untuk SMS dan CV untuk SM1. Sedangkan untuk SDS dan SD1 caranya sama. Ya. Setelah Anda kalikan dengan SMS dan SM1 Anda kalikan dengan CA dan atau CV, maka ketemulah ini ya, SM1, SMS gitu. Nah, dari SMS dan SM1 ini Anda bisa menentukan SDS dan SD1. Ya, setelah itu sama caranya. Lalu kita plot hasilnya ini. Oke, gitu. Nah, kalau cara penggambaran respons spektrum, makin kecil interval periodenya, ya periode getahnya yang dalam detik itu, maka makin smooth ya gambarnya, makin tidak patah-patah, ya smooth gitu, ya. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Jadi di langkah setelah menentukan FA dan FV, ya, coba kalian cari, cek ya, cek FA FV-nya seperti apa polanya, ya. Rata-rata sih ini ya yang kita treatment di sini. Ini kita treatment. Ya, kita jadikan dia sama dengan ini. Setelah itu baru kita cari CA dan CV. Nah, coba biar Anda punya datanya sebelum ini saya kirim. Coba kalian screenshot aja ini. Ya, ini yang Anda screenshot. Tabel 2.3 dan tabel 2.6 itu yang kita pakai untuk menormalkan respons spektrum. Ya, silakan Anda screenshot ini. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silakan dikoreksi ya. Setelah Anda koreksi, hasilnya bagaimana? Harusnya sudah normal. Di mana SE lebih
lebih besar dari SD dan lebih besar SD lebih besar dari SC, gitu ya. Silakan dicoba. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Tadi kan jam istirahat kita pakai ya. Istirahatnya itu 30 menit. Jadi harusnya kalau kita istirahat itu jam 1:20. Tapi karena kita tidak istirahat, jadi kita sampai jam 12:50. Ini udah kelebihan 4 menit, nggak apa-apa ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Itu untuk silakan. semua tipe anomali treatmentnya sama, Bu? Sama. Oke, gitu ya, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Ya, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Hana. Astagfirullah. Tadi tugas dikumpulin jam berapa dah? Tugas apa? Yang anomali revisi dikumpulin nggak? Nggak dibilang suruh ngumpulin, tapi Suruh revisi aja. Zoom Han. Thank you ya. Zoom. Ini nggak nge-zoom kan? Dan 4 lantai. Han, ya Han. Astagfirullah. Ya lantai 1 Han, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah coba. apa nak? Ngitung apa nak? Apaan? Hitung lagi. Ada yang udah ngitung air nggak? Air apanya nih? Hana udah Hana. TPU sama TP-nya berapa tuh? Sama-sama kayak KT. Mana TPU sama TP? Ya udah nggak jadi dah. Makasih semuanya. Udah terlama sih. Kelihatan. Ya Han, zoom Han. Zoom Han. Lu jadi temen jangan gitu-gitu amat lah. Iya. Buka. Dia mau nanya progres lu nak. Ya dia mau sombong nah. Gua mau lihat pamer dia. Dia mau ngeliatin progresnya ke lu nak. Ya emang dia pengen ngeliatin progresnya doang. Biar lu ngomong kayak gitu. Ngambek lu. Masuk PC. Coba lu tanya ada, lu sampai mana Pat gitu. Iya, dia tuh mancing pertanyaan itu. Itu lantai berapa Han? Share screen. Lantai 1-nya lihat. Share screen Pat. Lu ingat gak tadi Bapak yang bilang? Bapak Pak Agus bilang. Ingat gak lu? Ingat aja dulu, ingat gak? Apaan? Ingat aja dulu apaan? Dia nanya Pat. Hana nanya. Ya. Yang bagian mana Pat? Dia nanya. Kok nggak ada itu sih? Itu tanya. Oh, nggak lihat kan? Lu ingat gak kata lift tuh ada cekungan ke bawah tuh? Kan itu kan bukan 4 lantai kan? Yang pernya
Lantai paling bawahan. Iya, bolong. Bolong. Gue juga belum. Belum kan. Balok tangga udah belum balok tangga? Udah gua. Share screen, Pak, share screen. Nggak bisa. Lagi nggak bisa. Parah banget nih, pelit Lu share screen aja banget. dulu. Han. Bagaimana? Iya. Ya. Lu bikin balok biasa, terus Z objeknya. Oh iya, gue paham itu. Gue itunya paham. Tapi maksudnya letak balok tangganya itu di di mananya gitu. Sejajar sama balok. Oh, berarti letaknya pertama sejajar sama balok dulu, baru abis itu di ini ya, Ya, diganti iya, just offset. dulu Iya, paham. Ada yang ngerjain Evotek. Wah, Evotek yang mana lagi? Semua tugasnya. Kayaknya hari ini. Tapi nggak tahu dah. Soalnya kemarin PW gue baru ini ngitung air lift. Aku PW? Evotek. Oh, Aneh. belum. Ekotek belum. Emang itu udah harus dikumpulin ya Ekotek? Bahannya doang. Arsip pribadi. Tapi kasihan Bapak dijamin dulu. Kasihan doang, nggak dijawab. Iya. Ya emang. Jadi tidak perlu kasihan. Ekotek ada yang merhatiin nggak sih dari 20 orang? Radit, Asli Radit. gue nge-skip asli. Radit doang.